Rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kau dambaan hati kami, Tuhan. Kaulah segala-galanya. Haleluya.
serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi katakan dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagiku. Kalau kami dapat memandangmu, itu anugerah. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat segala kemurahan. Oh, oh,
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami merindukan Engkau. Kami menginginkan Engkau lebih dari apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan hari ini. Kami dapat memandang Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kehidupan-Mu mengalir bagi setiap kami. Terima kasih buat segala hikmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Silakan sampaikan perkataan-perkataan-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan itu selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Sekali lagi shalom semua. Oh, ada Marvel. Ada Jelita. Shalom Jelita. Shalom Marvel. Sudah sehat? Sudah sehat? Ya udah. Puji Tuhan. Baik, shalom semua teman-teman yang di radio juga ya. Ada 3 ya. Baik. Puji Tuhan ya. Oke. Haleluya. Oke. Suara sudah cukup oke kah? Saya coba tes dulu suara ini ya. Haleluya. Haleluya. Cek 1. Puji Tuhan. Haleluya. Si ada kayaknya itu noise-nya. Oke. Sudah cukup oke kah suaranya? Jelas ya? Cukup jelas? Saya kasih jempol. Oke ya. Yang di radio boleh di ini ya, komen ya, suara jelas atau enggak. Baik. Ada yang mau cerita kah? Ya? Kalau enggak ada, kita baca firman Tuhan. Ada? Oke, baik ya. Kalau tidak ada ya. Baik. Ini kita lanjut yang hari apa ini? Ada beberapa hari kita nggak baca ya. Roh Kudus sudah cukup, ini bab 5 ya. Roh Kudus sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Perhatikan ya. Jadi kalaupun ada, jadi dengan sekarang dengan kedatangan Tuhan yang kedua gitu ya. Jadi harus apa ya? Jadi ketika disebutkan itu, saya berharap kita tidak begitu terkejut lagi ya, karena sebetulnya esensinya sama, Yesus, Yahweh gitu,
Yesus juga bilang dia dan Bapa satu gitu ya. Jadi semua walaupun disebut Roh Kudus, walaupun disebut Bapa, Anak, sebetulnya itu sama, satu. Jadi dengan disebut juga Tuhan yang Maha Kuasa itu satu. Ya. Jadi nah, tapi kenapa kita mesti menyebutnya kembali Tuhan yang Maha Kuasa? Karena dengan menyebut itu, jadi ada sesuatu sebetulnya yang sedang bekerja di dalam diri kita. Karena kan segala sesuatu itu kan dari iman gitu. Iman timbul dari pendengaran. Jadi ketika kita sebut itu kita seperti berfirman kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi pola Tuhan, pekerjaan Tuhan seperti itu. Jadi nanti seluruh alam pikiran kita ini lama-kelamaan dengan melakukan tindakan ini, persekutuan dengan Tuhan, maka seluruh pekerjaan Tuhan itu akan menjadi nyata di dalam kita. Jadi sebetulnya Tuhanlah yang bekerja sejak dari semula. Gitu. Ya, Tuhanlah yang bekerja, dan ketika kita kembali kepada Dia, artinya kita mengalami, melihat seluruh pekerjaan Allah yang sudah Dia lakukan. Gitu. Ya, jadi dengan sekarang ketika ada kemarin saya kirim ya kepada beberapa orang tentang Lia Lestari itu ya, yang ternyata dia punya ada beberapa yang saya lihat ya. Jadi karena ini, jadi ada beberapa orang jadinya muncul yang sama seperti itu gitu. Mereka sudah mengalami seperti itu gitu. Dan dari lintas agama gitu. Ya. Cuman memang boleh saya katakan bahwa ada sesuatu memang, jadi kita di RTM kemarin itu sebetulnya sudah diperlengkapi dengan hal yang demikian gitu. Ya, sudah diperlengkapi dan dengan kesadaran kita akan pekerjaan Tuhan gitu ya. Kita jadi begini, kita jadi seperti direnov ulang gitu. Semua manusia gitu. Ya, jadi memang kenapa dia pisah-pisahkan itu dia pilah-pilah supaya perhatiannya jadi supaya kita juga, jadi ketika kita dipisahkan dari orang-orang yang masih misalnya hatinya kepada dunia itu, ya. Jadi kita itu sebetulnya supaya untuk menolong kita gitu, karena pola kerja Tuhan itu adalah dia pakai orang-orang untuk manifestasikan Dia, lalu orang ini akan juga menyebarkan berita ini, ya, menyebarkan berita ini. Tapi sekarang ini beritanya itu bukan lagi kayak dulu misalnya, pergilah beritakanlah Injil ke segala bangsa. Nah, perintah itu sudah disalahartikan. Ya. Jadi akhirnya berikutnya orang-orang Kristen itu lebih mengutamakan. Jadi lebih mengutamakan beritakan Injil dalam arti kata-kata gitu loh. Harusnya saudara, orang itu, kalau kita lihat di kitab Wahyu, harusnya kita itu menjadi saksi gitu. Jadi harusnya Injil itu diberitakan karena kita menjadi saksi dulu gitu. Artinya saksi itu mengalami Tuhan itu sendiri gitu. Jadi memang harusnya kuat gitu. Jadi saya percaya saudara, dengan mulai dibangunnya jadi istilah rubuhkan bait suci ini. Yang dirubuhkan itu adalah bangunan. Gitu, ya. Jadi sekarang ketika dia bangun tubuh rohaninya,
atau bait suci rohani di bumi ini kembali gitu. Gitu ya. Jadi setiap orang yang mengatakan dirinya orang yang percaya lalu lahir baru, maka orang itu harus dibawa pada kesadaran kelahiran kembali rohnya gitu. Jadi dari sini nanti akan memerintah seluruh tubuhnya gitu. Seluruh jiwanya, pikirannya gitu. Jadi makanya dikatakan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi saudara dari sini saudara, jadi ketika dia menjadi manusia juga, itu pengertian secara roh juga. Gitu. Jadi kalaupun dikatakan, kenapa sekarang ada istilah bagi kita begini? Ya, ketika dia mulai coba jelaskan pengertian dipimpin oleh roh gitu. Karena lalu dikatakan sekarang dia berinkarnasi gitu ya. Sehingga kita bisa menerima dia. Jadi inkarnasi itu lebih ke arah begini, lebih ke arah Tuhan itu turun gitu loh sebetulnya menjadi manusia gitu. Supaya apa? Supaya kan yang membuat dia adik kodrati itu kan rohnya kan gitu kan, roh kudus gitu. Ya kan? Yang membuat dia maha kuasa gitu. Nah, jadi kalau itu roh, jadi ketika dulu mereka di zaman ini ya, Pentakosta gitu kan. Kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu katanya gitu. Kuasa. Jadi saudara, mereka itu orang-orang percaya itu saudara, ke bawahnya itu. Jadi mereka lebih mementingkan kuasa. Nah disitulah terjadi perpecahan ya. Perpecahan lagi. Nah jadi kemudian saudara, jadi ketika mereka mulai mengalami kehidupan yang sesungguhnya gitu. Jadi setelah lewat satu masa, saudara. Ya, jadi mereka itu mulai mengalami yang namanya hidup bersama dengan Tuhan. Gitu. Tuhan tinggal di antara mereka. Gitu. Namun tingkatannya itu karena kan namanya baru belajar ya. Baru belajar. Jadi bayangkan ketika Tuhan Yesus ada pun di antara mereka, dia masih sulit sekali mengajari mereka gitu. Ada banyak hal yang belum bisa kamu terima sekarang katanya. Nanti. Jadi sesudah Roh Kudus juga mulai bekerja di antara mereka gitu kan. Nah, dan sampai sekarang ini saudara, jadi ketika sekarang kita mulai menerima pekerjaan Tuhan, menerima kedatangan Tuhan, jadi ibaratnya kita menerima Tuhan itu secara full gitu sebetulnya pekerjaannya gitu. Jadi makanya kita itu hanya hidup oleh firman-Nya. Nah, gitu. Oleh perkataannya. Karena kalau kita hidup dengan diri kita sendiri, maka kita itu dianggap sesuatu yang najis. Jadi sampai nanti seluruh kehidupan kita ini ditaklukkan. Jadi ada banyak hal saudara dari perkataannya itu juga
memancing kita. Atau istilahnya Paulus itu memerangkap kita. Menangkap kita katanya. Kan dia bilang kan, dengan kalau kita lihat di Roma 8 itu kan, di mana semua orang diperangkap dalam ketidaktaatan katanya gitu kan. Justru dengan adanya Taurat membuat orang itu harusnya begini. Jadi gimana dong? Karena nggak ada yang bisa melakukan Taurat itu gitu loh. Jadi begitu seperti itu, barulah datang Tuhan dengan hukum yang baru. Makanya dia bilang, udah jangan menghakimi. Semua orang berdosa. Padahal kalau dihukum Taurat, pasti mati. Jadi ketika mereka masih memakai hukum yang lama itu, saudara, maka mereka akan mati oleh karena dosa-dosa mereka. Jadi ketika Tuhan itu datang, saudara, Tuhan itu datang dalam wujud manusia karena perkataannya kan baru kan semua perkataan Tuhan itu gitu. Kayak seperti sengaja dia langgar. Jadi dalam bayangan orang Yahudi itu, saudara, atau orang Israel itu ya. Nah, dalam bayangan mereka bahwa Tuhan itu ya seperti yang ada di Taurat itu. Jadi Taurat itu benar-benar telah menguasai alam pikiran mereka. Jadi sama seperti sebetulnya seperti dengan sekarang ini gitu ya. Jadi begitu datang orang membawa sesuatu yang apa ya? Bertentangan dengan pemahaman mereka, maka mereka itu akan marah sekali gitu. Jadi saudara, sekarang kita paham saudara bahwa itu semuanya pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan bekerja di dalamnya semua. Nah, hanya saja ketika orang itu mengalami pekerjaan Tuhan itu, saudara, ada banyak orang tidak sadar gitu. Jadi mereka itu hanya pada posisi menjadi pelayan. Makanya saudara, mereka ya tidak ubahnya ya seperti Paulus gitu kan. Hanya mempertahankan. Tapi saudara, banyak juga orang lupa bahwa juga Paulus di akhir hidupnya itu juga mulai mengalami perjumpaan. Jadi disitulah sebetulnya juga para ahli teologi itu, kalau mereka hanya melihat dari sisi itu, ya akan menjadi orang Farisi. Tidak mengalami kehidupan itu sendiri. Ya, kita baca dulu ya. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Kita sekelompok orang ini benar-benar diberkati. Jika bukan karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, kita hanya akan binasa dan mengikuti iblis. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu menyelamatkan kita. Oke ya? Jadi ingat, kenapa penting hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu menyelamatkan kita? Nah, karena Yesus juga bilang kan,
Ada banyak hal yang tidak mampu kamu terima. Ya. Jadi saudara dalam keadaannya sebagai manusia itu kan. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia itu harus benar-benar bergantung terus kepada bapaknya. Nah, jadi saudara ketika dia bilang, belajarlah daripada aku. Nah, seperti itu juga nanti polanya. Jadi, kita semua sedang dihakimi. Bagi orang yang mau datang kepada dia. Kalau masih di dunia ini, nggak akan mengalami, ya dibiarkan saja. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang nyata, Engkaulah yang telah membuka mata rohani kami, mengizinkan kami melihat misteri dunia roh, ya kan? Misteri dunia roh. Kan hari-hari ini kan kita dibawa lagi kan, dengan adanya ini kita mulai melihat prospek kerajaan tidak terbatas. Marilah kita waspada ketika menantikan harinya tidak akan lama lagi. Ada satu orang saudara, ini di luar temannya si Lia itu. Jadi kalau dia ngomong itu, dia ngomong kayak gini. Dia menyapa teman-teman sealam raya gitu. Saya tertarik dengan kata itu. Halo teman-teman sealam raya katanya gitu. Bukan si Lestari itu ya. Ada yang lain lagi. Jadi dia menjelaskan tentang orang-orang yang terpilih ini. Jadi dia bilang begini. Kenapa kita orang-orang yang terpilih ini padahal kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kok kita menderita ya? Gitu. Jadi sampai dia bilang, ya memang kita jadinya sendirian katanya begitu. Kok sama ya? Kita pikir kayak gitu. Ya, jadi kadang mengalami kekecewaan gitu ya. Jadi ada nasihat bagi mereka gitu ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu, ya sudah menghindar saja. Dia bilang gitu ya. Nah, tapi saudara sekarang dengan pengertian kita saudara, ada karena kita mesti berperang gitu ya. Jadi sekarang kita itu dibawa kepada keadaan apapun gitu, kita mesti menghadapinya. Bukan menghindar. Karena apa? Karena dia sudah menang. Nah, jadi saudara kecenderungan orang yang tadi itu, saudara, dia itu hanya memang dia akan menghindari perbantahan gitu. Tapi mereka juga menghindari juga yang namanya ketika dibawa gitu. Jadi lebih ke arah, kalau saya perhatikan ya, karena kalau lihat lagi berikutnya gitu, itu lebih ke arah mementingkan hanya sekedar kepada kehidupan secara pribadi. Makanya banyak ini gitu ya, semedi gitu. Tetapi kita ini saudara dibawa juga berperang gitu. Tapi berperangnya itu dalam arti bukan seperti konsep yang kemarin, tapi menghadapi. Jadi mengalahkan kegelapan gitu. Jadi kita sedang dibawa di situ saudara, sehingga dengan itu nantinya kita membuat kita itu akan terus tergantung kepada Tuhan. Memperoleh hidupnya gitu loh. Itu yang membuat.
Makanya saudara, kita ketika diperhadapkan dengan itu semua, ada kehidupan yang makin berlimpah gitu. Ya. Marilah kita waspada ketika menantikan harinya tidak akan lama lagi. Nyala api peperangan berkobar-kobar. Nah, gitu kan. Baru saya bilang sebelum ini. Asap meriam memenuhi udara. Cuaca berubah panas. Iklim berubah. Wabah akan menyebar. Dan manusia hanya bisa mati tanpa harapan untuk bisa bertahan hanya sedikit pun. Saudara, bagi orang yang sudah mengetahui keadaan ini, saudara, ada yang mereka mau melarikan diri kan ke planet mana kan gitu kan. Ada orang mungkin yang sudah menstok bahan makanan gitu. Karena memang akan terjadi kelaparan gitu. Di masa murid-murid juga, saudara, mereka itu pernah mengalami juga yang namanya kelaparan. Masa kelaparan menimpa pada waktu. Jadi sebetulnya kejadian itu berulang. Wabah, peperangan. Bahkan kemarin kan dibilang kan bahwa perang nuklir juga sudah terjadi dulu. Yang membinasakan banyak orang gitu. Dalam sekali pertempuran gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Pemusnahan massal. Kalau kita lihat sekarang tentang ada yang apa namanya kemarin itu membunuh anaknya kan. Itu di masa Salomo juga ada orang yang Salomo atau Ahab ya? Oh, Salomo juga kan yang mau makan anaknya itu. Yang mau belah itu. Ada yang mau makan anaknya itu. Yang mereka berebut itu yang satu tertimpa, yang waktu kelaparan itu. Masa siapa ya? Ahab apa ya? Ahab kalau nggak salah. Wah, itu kalau kita dengar itu ngeri sekali. Ini dia bunuh. Ini kan 3 anaknya itu ya. Jadi satu sudah dibunuh gitu. Yang 2 lagi, wah sempat dia tutup kamar gitu. Dalam keadaan terluka, teriak gitu. Ternyata stres gitu. Ibunya gitu. Ya. Ah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang nyata. Engkaulah menara kami yang kuat. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami berlindung di bawah sayap-Mu. Dan bencana tidak bisa menyentuh kami. Ini adalah perlindungan dan pemeliharaan ilahi-Mu. Ya. Jadi saudara, di tengah keadaan ini saudara, di tengah keadaan ini perlindungan kita itu hanya Tuhan. Jadi bukan dengan melarikan diri. Kalau dulu kan di dalam kitab Ibrani kan mereka mengembara dari satu apa namanya hutan ke hutan, mengembara di hutan ke gua-gua, ya. Mereka melarikan diri. Nah, orang-orang yang masih terus hanya mengandalkan kisah-kisah yang lalu, kan itu kesaksian mereka kan di masa yang lampau gitu kan. Nah, orang-orang yang masih terus membaca itu, saudara, maka itu akan mempengaruhi pikiran mereka. Oh, dulu juga mereka melakukan seperti itu. Maka mereka melarikan diri. Tidak mendengarkan perkataan Tuhan yang sekarang seandainya, saudara, mereka itu mengutamakan persekutuan dengan Tuhan, maka tak ada ketakutan. Sekalipun, saudara, rasa-rasanya apa yang mereka sebut itu ya, oh ini tanda binatang dan segala macam. Sekalipun itu betul, tapi perlindungan Tuhan
Perlindungan Tuhan bagi kita itu nyata ketika kita itu memiliki persekutuan dengan Dia gitu loh. Apa yang membuat Tuhan terhindar setiap hari? Padahal saudara itu berkali-kali Tuhan ingin dibunuh gitu. Berkali-kali. Tetapi dia terhindar terus gitu. Apa yang membuat? Bahkan saudara terhindarnya itu bukan hanya pada saat ketika mereka mau melalui Samaria gitu kan. Enggak, itu sudah benar-benar di tepi jurang. Tinggal dorong sudah gitu. Tapi dia bisa berjalan di tengah-tengah tanpa ada yang bisa nyentuh dia. Ya kan? Itulah ketenangan kita di dalam Tuhan. Itulah ketenangan ketika kita bisa mengalami Tuhan secara adikodrati. Oh, orang-orang di masa yang lampau, para leluhur kita, wah, sakti-sakti mereka, saudara. Kenapa mereka sakti? Karena mereka bersekutu dengan roh gitu. Ada satu keyakinan mereka. Sesimpel mereka itu mempercayai pencipta mereka. Ya. Namun saudara, kita lihat bagaimana sisi buruknya kenajisan yang ada di dalam mereka kalau mereka tidak menerima firman yang baru. Nah, itulah sebabnya saudara, jadi ketika Injil ini makin menyebar, tapi Injil yang mana dulu? Jadi kalau Injil kita masih sekedar hanya pengorbanan Tuhan, maka orang-orang Kristen itu menjadi lemah. Karena dalam pikirannya cuma begini, oh Tuhan itu baik. Oh Tuhan akan memberkati aku. Kalau aku sakit, wah aku mengharapkan mujizatnya. Kalau enggak, ya kita mengandalkan obat. Kan gitu kan? Karena pengertian kita jalan. Obat itu kan dari Tuhan. Nah, sementara ketika dengan Injil yang sekarang, bahwa segala sesuatu ternyata tujuannya adalah untuk membawa kita mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Jadi takut kehilangan nyawa itu benar-benar dikalahkan di dalam kita gitu loh. Jadi inilah yang namanya disebut benih unggul itu gitu. Untuk masuk ke dalam satu zaman yang baru. Jadi kali ini saudara benar-benar zamannya itu zaman yang baru. Zaman kerajaan Allah. Inilah doa Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Jadi sekarang harusnya kita bicara, terima kasih Tuhan kalau kerajaanmu sudah datang di antara kami. Jadi perkataan kita berubah. Doa kita juga berubah. Ketika doa kita berubah, maka secara otomatis itu menarik Tuhan. Jadi sebetulnya mereka menyebut misalnya, mereka bisa menyebut, oh itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau firman yang mereka terima itu masih sama dengan yang dulu, maka mereka butuh mendapatkan firman yang baru. Jadi orang itu sekali lagi, saudara, akan mengalami nanti penghakiman.
Jadi ibaratnya saudara, mereka ini kan ya seperti leluhur-leluhur mereka yang punya nanti ya paling banter sampai di orang-orang yang akan mengalami penderitaan gitu ya. Tetapi tidak menerima perkataan yang baru dari Tuhan. Jadi kalau mereka terus seperti itu hanya sampai di begini. Oleh karena pilihan Tuhan, lalu setelah datang pilihan Tuhan, lalu mereka itu melakukan bagian mereka gitu. Tetapi kalau itu tidak dihakimi, maka kesombongan itu masih bisa berkuasa. Masih bisa masuk gitu. Nah, itulah tujuannya penghakiman atau penghajaran itu. Bahkan dikatakan kalau kita dengarkan penghajaran tanpa ampun gitu. Ya. Sampai kita melihat, sampai benar-benar melihat Tuhan itu sendiri. Bahwa Tuhan itulah yang telah mengalami itu semua. Kami semua mengangkat suara kami dalam lagu. Kami menyanyikan pujian dan suara pujian kami terdengar di seluruh Sion. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang nyata telah mempersiapkan tempat tujuan yang mulia itu bagi kita. Waspadalah. Oh, berjaga-jagalah senantiasa. Sampai sekarang waktunya tidak akan lama lagi. Ya. Jadi sampai ketika kita itu berjaga-jaga, itu sampai di alam tidur kita pun gitu. Kita itu benar-benar mengalami Tuhan gitu. Di alam kita itu kan kalau kita tidur kan alam sadar kita itu kan turun ya. Jadi sampai di alam bawah sadar kita gitu. Itu mengalami Tuhan gitu. Senyata kita hidup di dunia kita yang nyata. Senyata itu juga kita hidup di dunia alam bawah sadar kita. Ketika kita bermimpi, nanti kita baru mengerti ternyata mimpi kita masuk alam roh. Dari situlah nanti kita mengerti bagaimana kita itu mengalami Tuhan secara roh gitu. Sampai dikatakan, jadi kan kalau zaman-zaman dulu kan mereka itu bisa lintas itu kan. Kayak terbang gitu kan. Bisa mengalami hal-hal seperti itu gitu. Ya. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Tuhan yang Maha Kuasa, kepala segala sesuatu, menjalankan kuasa kerajaannya dari tahtanya. Dia memerintah atas alam semesta dan segala sesuatu. Dan dia sedang menuntun kita di seluruh muka bumi. Jadi saudara, kalau dalam kekristenan kita yang kemarin, saudara, kita itu hanya membicarakan kalangan sendiri. Nggak bisa lintas alam semesta gitu. Ini yang membuat kita itu tidak bisa masuk kepada semua orang. Jadi kita itu hanya memaksakan kepercayaan kita. Dan orang lain juga begitu. Jadi begitu orang lain itu mencoba menceritakan gitu ya tentang imannya gitu, dia sudah ada bloknya, sama seperti kita. Padahal saudara, kalau kita melihat kondisi daripada pemimpin-pemimpin rohani kita, para pemimpin-pemimpin gereja, dengan pemimpin-pemimpin di umat sebelah, podo ae, jatuh juga dalam dosa.
Dan mereka dielu-elukan oleh para pengikutnya. Dan mereka itu, saudara, kalau mereka itu sudah namanya cinta dengan Habib mereka ya. Oh, sekalipun apa salahnya Habib mereka itu nggak mereka lihat lagi. Yang mereka mau dengarkan adalah perkataannya. Karena itu perkataan Tuhan. Dia sakti gitu. Oh, kalau mereka itu ini ya, kalau apa namanya, masalah santri-santri itu sama ustadz-ustadznya itu, wah, sama kiai-kiainya, waduh, kalah jauh kita, saudara. Saudara, cara mereka itu belajar agama mereka, kita jauh ketinggalan. Itu mereka dari anak-anak, saudara. Santri-santri itu, saudara. Dan mereka itu dipersembahkan gitu. Jadi kirim kayak Samuel gitu. Sudah sejak dari awal. Pelatihan mereka sangat kuat. Ya, kalau ya kita jauh sekali. Kita harus mendekat kepadanya setiap saat dan datang ke hadapannya dalam kesunyian. Tanpa pernah melewatkan satu saat pun. Dan mempelajari berbagai hal setiap waktu. Segalanya mulai dari lingkungan di sekitar kita. Hingga orang-orang, perkara-perkara, dan berbagai hal. Semuanya ada seturut izin dari tahtanya. Kalau dengerin itu ya, dengerin, aduh Tuhan, kok bisa ya? Dia ngajarin detail lagi gitu. Kita diajarin detail. Dia ajarkan tentang hati nurani. Diajarkan kayak kita itu segelas yang keruh gitu kan, air yang keruh gitu. Didiamin sampai bisa benar-benar teduh semua, sampai bisa rasakan hati nurani katanya. Lalu ketika ambil posisi yang itu katanya gitu kan. Posisi semedi gitu kan. Ada yang kalau ada yang kayak gini gitu kan. Ada yang suka kasih tangannya di ini gitu kan. Coba ikuti apa namanya? Suara apa yang pertama yang muncul? Gitu kan. Udah, ikutin aja gitu. Getaran apa-apa gitu. Udah, jangan dilawan katanya. Coba lihat gitu. Dengan tujuan menenangkan. Sampai kalau makan pun gitu. Kalau makan ya udah makan gitu loh. Jangan lihat ini, jangan lihat handphone atau ya nikmati makanan itu supaya bisa fokus, gitu. Tenang semua gitu. Jadi dari situ kalau nggak bisa fokus, kalau nggak bisa tenang dalam segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, maka nggak akan bisa tenang di hadirat Tuhan. Kalau kita dulu, apa yang kita lakukan? Bahasa roh kencang-kencang. Kita jauh sekali ketinggalan, saudara, dalam menenangkan diri. Karena sudah terlalu sibuk, saudara. Nah, jadi para pelayan-pelayan Tuhan juga itu banyak terlalu sibuk dengan pelayanan. Kan diakui sendiri oleh guru kita kan. Tuhan sudah panggil gitu untuk tenang, untuk mendengarkan. Sibuk mendoakan orang. Gitu kan. Padahal harusnya ya udah tim-tim yang di bawah aja. Dan itu pun sudah harusnya udahlah bagi yang kita sudah mengalami. Sudah tenang dulu di kaki Tuhan. Namun kan kebanyakan kan tertarik kan. Jadi yang intinya yaitu duduk di kaki Tuhan. Itu jadi tidak terbangun gitu. Wah, kalau seandainya kalau tapi itulah cara Tuhan ya. Kita nggak bisa lagi ingat-ingat.
yang lalu, ya sudah, kita sekarang dengan apa yang kita hadapi sekarang. Ya. Jangan sekali-kali membiarkan keluar. Oh, ada di sini ya. Ada dia tadi ya. Yang tadi itu ya. Dan datang ke hadapannya dalam kesunyian katanya gitu ya. Jadi saudara, tapi saudara, kalau saudara pernah baca buku-buku rohani tentang Madame Guyon itu ya, Guyen itu, tentang Brother Lawrence dan yang lain-lain, mereka saudara mengajarkan hal ini, saudara. Kita saja memang yang apa namanya ya, waktu kita belajar mendengar suara Tuhan lah yang diajarkan itu, di situ baru kita mulai agak mengenali itu. Cuman kita itu tidak terus membangunnya gitu sebetulnya. Jadi kita terlena dengan sama seperti murid-murid. Wah, setan-setan itu tunduk katanya kan gitu kan. Apalagi dengan kita beritakan Injil ke dunia orang mati. Wah, rasanya saudara, kita pikir itulah segalanya. Tapi sebetulnya itu cuma pelajaran saja. Kita harus berani meningkat ke pelajaran berikutnya gitu. Ya. Segalanya mulai dari lingkungan di sekitar kita. Jadi kita harus mempelajari ya, hingga orang-orang, perkara-perkara, dan berbagai hal. Semuanya ada seturut izin dari tahtanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita gitu, tak ada yang secara kebetulan. Pelajari gitu. Bagaimana cara kita menghadapi gitu. Disitulah kita akan melihat kita dibantu sama Tuhan. Jadi memang kita nggak bisa bertindak sendiri. Tetapi ingat, ada nanti masanya ketika kita ditinggalkan. Seperti ditinggalkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dicari-cari. Berarti kan Tuhan itu, ya dalam keadaan manusia itu kan, dia itu benar-benar dia itu benar-benar tahu kehadiran Bapaknya itu loh. Dia bisa merasakan gitu loh. Jadi dia juga bisa merasakan ketika kok nggak ada Tuhan ya? Gitu loh. Dalam keadaan sebagai, karena dia mau, kan kita mau belajar dari dia gitu. Jadi kita ini memiliki kesaksian Yesus. Baru ketika dia datang kepada yang sesungguhnya, ke Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Kita itu tidak meninggalkan yang kemarin, bukan itu maksudnya. Oke. Ada satu yang saya pelajari ketika saya ini ya, mau tidur, ketika saya lagi doa gitu ya, sendirian gitu. Kalau mereka begini gini ya, saya entah kenapa saudara, saya lipat tangan saya begini, saya kuat gini gitu. Saya menemukan ketenangan ketika, jadi kalau mau tidur gitu saya, ini tangan saya gini, saya dalam posisi tidur gitu. Tapi ketika saya melakukannya itu, saya jadi ketawa ketika diajarkan kemarin. Karena saya nggak niru dari mana-mana gitu. Saya jadi ketawa. Iya, kenapa ya saya harus bikin tangan saya kayak gini? Hanya untuk gini, hanya untuk membulatkan tekad saya gitu. Jadi ketika dalam istirahat pun gitu, dalam istirahat itu benar-benar istirahat di dalam Tuhan, gitu. Benar-benar memfokuskan, gitu. Ya, oke, lanjut ya. Jangan sekali-kali membiarkan keluhan apapun. Nah, ini. Jangan sekali-kali membiarkan keluhan apapun timbul dalam hatimu. Atau
Tuhan tidak akan mencurahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Nah, ini nasihat, saudara. Tahukah saudara nasihat ini? Ini mirip dengan juga nasihatnya ini. Si Lestari Journey itu, saudara. Kok bisa ya? Jadi dia bisa ini. Nanti kamu akan mendengarkan nasihat-nasihat di dalam. Ketika misalnya ada orang yang memfitnah kamu, katanya. Jadi dia alami gitu, dia tenangkan hatinya. Sampai dia mendengarkan suara. Udah, jangan pedulikan. Gitu. Sama seperti ketika Kain itu. Apakah kamu tidak bisa mukamu bersuka cita kalau kamu berbuat baik? Gitu. Jadi kan polanya sama. Jadi dengan perkataan ini ketika dikatakan ini, coba saudara bayangkan. Jadi jangan sekali-kali membiarkan keluhan apapun timbul dalam hatimu. Jadi ini perkataan Tuhan, tetapi saudara masih lewat 40 kan? Tapi itu benar-benar kita alami sendiri. Jadi ini nasihat gitu. Jadi jangan sekali-kali membiarkan keluhan apapun timbul dalam hatimu. Artinya begini, saudara. Kenapa ada timbul keluhan itu? Kan pasti dari atmosfer yang ada di sekitar kita kan. Kita ngalami sesuatu gitu. Kita jengkel gitu. Kita pasti akan menghadapinya gitu. Makanya sudah tarik nafas, tenang. Jadi kita akan diperhadapkan dengan segala sesuatu. Kita diperhadapkan dengan yang membuat kita itu jengkel. Yang membuat kita mengeluh. Apa saja. Atau Tuhan tidak akan mencurahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Ketika penyakit menimpa, itu adalah kasih Tuhan. Nah, gitu kan. Kalau dulu kan, kalau kita punya ilmunya kan dikit-dikit cuci. Cuci. Nah, gitu kan. Ketika kita bertemu dengan orang gitu, yang ini minta didoakan, wah kita akan kerahkan semua, mendoakan ini itu kan. Sekarang berani nggak kita bilang sama orang? Kalau sekali sih kita doakan oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali datang terus, jangan mau jadi dukun. Ya, ada maksud dan pasti ada maksud baiknya di baliknya. Maksud baiknya Tuhan maksudnya ya. Sekalipun tubuhmu bisa saja mengalami sedikit penderitaan, jangan dengarkan gagasan si iblis. Pujilah Tuhan di tengah keadaan sakit dan nikmati Tuhan di tengah puji-pujianmu. Jadi bukan nikmati sakitnya, tapi nikmati bagaimana dalam keadaan itu bisa memuji Tuhan katanya. Kan itu kan pergulatan saya dulu kan. Kenapa sih saya harus sakit? Bosan gitu ya. Karena nggak ngerti kan. Seolah-olah iman kita hilang kan. Ternyata tidak. Jangan tawar hati di hadapan sakit penyakit. Tetaplah mencari dan jangan pernah menyerah. Dan Tuhan akan menerangimu dengan terangnya. Seperti apa iman Ayub? Tuhan yang Maha Kuasa adalah tabib yang maha hebat. Berdiam dalam penyakit berarti sakit. Berdiam dalam penyakit berarti sakit. Tetapi berdiam di dalam roh berarti sehat.
Nah, gitu. Makanya kan enggak, saya nggak sakit misalnya gitu. Tetapi bukan tujuan kita supaya kita itu lepas dari sakitnya gitu. Tetapi dalam keadaan apapun kalau kita tinggal di dalam roh, kita tidak pernah memikirkan kalau kita sakit. Jadi kita nggak melihat sakitnya, kita nggak melihat penderitaannya, kita nggak melihat kesukarannya. Tapi kita tinggal di dalam roh. Maka nggak pernah kita nggak punya uang. Nggak pernah kita kekurangan. Nggak pernah kita kelaparan. Kalau kita berdiam di dalam roh. Karena Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Gitu. Dan ini saudara mesti praktek, diterapkan. Jangan bilang begini, jangan saudara. Sampai saudara menemukan Tuhan. Jangan menyerah katanya. Itulah perjalanan rohani kita. Selama engkau masih mempunyai napas tersisa, Tuhan tak akan membiarkanmu mati. Wah. Kita memiliki kehidupan Kristus yang telah bangkit dalam diri kita. Tak bisa disangkal. Kita kekurangan iman di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan iman sejati di dalam kita. Firman Tuhan sungguh manis. Firman Tuhan adalah obat yang manjur. Firman Tuhan mempermalukan iblis dan setan-setan. Memahami firman Tuhan memberi kita dukungan. Ini dia saudara. Jadi makanya saudara mesti memperhatikan. Jadi kalau ada tulisan-tulisan di sini yang kita baca itu firman Tuhan. Nanti saudara kita akan dibawa mengalami firman Tuhan itu sendiri secara lebih komprehensif. Secara menyeluruh. Gitu. Makanya saya katakan sama saudara kan, sebelum saya baca, jadi sebelum saya baca ketika saya coba temukan gitu, apa yang Tuhan nyatakan gitu, ya kok ada semua ya. Berarti benarlah saudara, Tuhan itu menaruhkan Injilnya itu di dalam loh hati kita. Jadi semua yang dialami oleh orang-orang juga, mereka itu mengalami yang namanya Tuhan mengajar mereka sendiri. Itu yang terjadi yang dialami oleh mereka-mereka yang di luar sana. Ternyata dari dulu sudah begitu. Dan ketika mereka ada di ujung kematian mereka, pasti mereka kembali kepada pencipta mereka. Kembali maksudnya begini. Ketika mereka ada di dunia orang mati, mereka itu belajar melihat perkembangan selanjutnya. Jadi saudara, ketika Yesus naik di atas kayu salib, wow, itu seluruh alam roh juga memperhatikan. Makanya kan pada waktu itu saudara bisa bayangkan kan? Ketika Tuhan Yesus memberitakan itu, saudara. Kan itu di sana, saudara. Dan berita itu, saudara, mulai menyebar. Ketika Tuhan bilang, orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Orang-orang mati itu kaget, saudara. Siapa dia ini? Ketika kita, saudara, mendengarkan kita dibawa untuk menyampaikan Injil di antara dunia orang mati gitu ya. Wah, terjadi gejolak kan? Makanya saudara justru dengar seperti itu saudara,
Disinilah kita dengan melihat keadaan, ketika kita melihat ada banyak orang percaya atau saudara-saudara kita kalah dalam peperangan. Disinilah kita mulai jadi orang yang sadar harusnya mendesak dirinya itu untuk mendekat kepada Tuhan. Belajar dari keadaan ini. Apa yang sedang terjadi Tuhan? Disinilah kita diajari. Jadi ketika kita mulai masuk dalam keadaan ini, maka kita akan disatukan dengan orang-orang pencari Tuhan, siapapun dia. Karena kita mindset kita sudah di luar agama kita. Kita melihat kebenaran di mana-mana gitu. Kita mulai lihat. Dan suatu saat kalau kita berjumpa dengan mereka, kita boleh bercerita menyampaikan kebenaran, berbagi hidup dengan mereka. Ya. Lihat. Firman-Nya bertindak cepat untuk menyelamatkan hati kita. Saudara, semua perkataan ini saudara itu benar-benar loh saudara. Ketika baca itu ya, ketika datang, itu benar yang tadinya misalnya ada keluhan, ada kekhawatiran, itu sepertinya hilang lenyap gitu. Hanya dengan mungkin beberapa, nggak sampai 1 menit rasanya. Jadi kadang-kadang saudara kalau saya lagi apa gitu ya, lagi sibuk di luar gitu kan, itu rasanya mau ditarik gitu. Itu pokoknya mau lari ke tempat persembunyian saya. Gitu. Di sana. Dan langsung saudara. Makanya dikatakan bertindak dengan cepat gitu. Firman-Nya bertindak cepat untuk menyelamatkan hati kita. Firman-Nya mengenyahkan segala sesuatu dan menjadikan segalanya damai. Itu berkali-kali, saudara. Berkali-kali. Jadi makanya saudara kita bisa melewati 400 hari ini, saudara. Aduh. Kalau bukan karena firman Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan ada di antara kita. Manalah mungkin. Tanpa sadar, dia sudah memandikan kita. Dia sudah membersihkan kita. Dia sudah memberikan damai dalam hati kita. Dan yang terpenting, saudara, tujuan kita makin lama makin jelas. Makin terarah kepada Tuhan. Iman itu seperti jembatan dari satu gelondong kayu. Mereka yang dengan tercela mempertahankan hidup akan mengalami kesulitan menyeberanginya. Tetapi mereka yang siap untuk mengorbankan diri dapat menyeberanginya dengan pasti tanpa rasa khawatir. Mereka yang rela kehilangan nyawa. Jadi apa saja yang terjadi, saudara, akan diperhadapkan kepada kita. Tetapi kalau kita mantap, kita tahu, saudara, kita nggak sanggup melewatinya. Tapi oleh karena Tuhan yang kita ikuti, dan Tuhanlah yang membawa kita kepada situasi ini, kita akan melewatinya dengan mantap. Nggak peduli. Karena kita percaya, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Disinilah kita seperti berjalan di atas air. Berjalan di atas api. Bisa menari. Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa mereka berjalan-jalan di tengah kobaran api. Tanpa rasa khawatir. Jika manusia memiliki pikiran yang kerdil dan penakut, itu karena mereka telah dibodohi oleh iblis. Yang takut bahwa kita akan menyeberangi jembatan iman untuk masuk ke dalam Tuhan. Ya. Iblis menempuh segala cara yang memungkinkan untuk mengirimkan pikiran-pikirannya kepada kita. Gitu. Dia mengganggu.
Dengan kita melihat, membaca berita, dengan ini, dengan berbagai macam cara. Dia kayak kirimkan sinyal-sinyal negatif gitu. Kalau istilah-istilahnya itu ya. Kadang-kadang kalau kita berjumpa dengan orang, katanya gitu ya. Coba auranya negatif nggak? Biasanya kalau auranya negatif itu seperti menarik diri kita, membuat jadi lemah gitu ya. Wah, roh kita mesti cepat sadar katanya. Kalau dia jelaskan di situ ya si Lestari itu ya. Iya gitu ya. Kita harus berdoa setiap saat agar Tuhan menerangi kita dengan cahayanya. Setiap saat bergantung kepada Tuhan untuk menyucikan kita dari racun iblis. Setiap saat berlatih dalam roh kita untuk mendekat kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkuasa atas seluruh keberadaan kita. Oh, kita akan dibawa Tuhan kemanapun Dia mau bawa kita. Kita mengalami kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Disinilah kita mengalami, saudara, kemerdekaan yang sejati. Justru ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, kita berdoa, cahaya terangnya menerangi kita. Jadi kehidupan seperti ini, seperti apa ya? Inilah sebetulnya yang dirancangkan Tuhan atas manusia ketika diciptakan pertama kali. Benar-benar saudara kita mengalami kemerdekaannya Tuhan. Ibaratnya ketika kita merdeka, ibaratnya ya, Tuhan itu merdeka. Atau lebih tepatnya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, jadi yang tadinya kita ini bebannya Tuhan. Kenapa kita bebannya Tuhan, saudara? Karena kita anaknya ya. Karena dia itu, saudara, punya kasih yang sangat tinggi, oke, yang sangat luar biasa. Jadi, saudara, ketika dia itu, istilahnya ketika dia jengkel, tapi dia jengkel itu sama anaknya. Jadi ketika kita memberontak, di satu sisi dia mau, tapi kita anaknya piye gitu loh. Maksudnya bagian dari dirinya. Jadi ketika kita datang kepada dia, bergantung kepada dia setiap hari, memperoleh hidupnya, justru disitulah dia sedang makan bersama-sama dengan kita. Dia menikmati kita. Jadi pujian atau penyembahan yang dia dapatkan dari kita, itu lahir dari karena kita melihat Tuhan. Harus seperti itu. Itulah yang sangat menyenangkan hatinya. Jadi bukan karena kita terpaksa menghamba sama dia. Bukan. Itu hanya awal. Perkataannya itu memerdekakan kita, membuat kita senyum. Tapi kita menjalani kehidupan segala peristiwa yang diperhadapkan kepada kita. Jadi kita bersama-sama dengan dia sedang menghadapi kerusakan yang diakibatkan oleh si jahat itu, saudara. Kita berperang bersama dengan dia. Lewat kehidupan kita. Lewat orang-orang yang kita jumpai. Baik. 57 atau? Sudah ya? Sudah lewat 2. Karena di sini. Ini ya. Baik. Puji Tuhan, saudara. Nanti malam kita lanjutin lagi ya. Baik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Apapun kegiatan kami hari ini, pekerjaan kami hari ini. Tidak ada segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami secara kebetulan.
Oh, terima kasih Tuhan, semuanya Engkau ada dalam setiap peristiwa dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kami bersama-sama dengan Engkau. Setiap waktu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur biar sepanjang hari ini kami memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom, shalom, shalom.